Oh, bang gajah mau ikut videoin. Halo bro. Tapi dia nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pertemuan pertama di IF ya. IF tuh IF. ilmu informatika. Informatika. Asik. Tepuk tangan buat VM. Sedikit informasi dulu ya, sedikit informasi dulu. Kalau untuk IPTIK atau IF ya nanti ada turunannya itu ada yang namanya KKA gitu ya. KKA. Nah, ini jadi mapel kita untuk di turunan IF ya. Tahu? Ada yang tahu? Hah? Kartu keluarga aku ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ya, biasanya itu yang open mind. Terus apa yang nggak tahu? Kakak siapa? Kakak ente? Itu betul apa gitu? Kakak itu ya. Kakak itu. Komputer. Coding. Komputer. Asik. Kecil. Siapa? AI. Aduh, artifisial itu. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi untuk kurikulum sosial nanti ada KKA dan kalian akan ditekankan apa ya namanya difokuskan untuk nanti belajar AI. Gitu ya, ada AI nya. Nah selama ini kan kalian hanya mengenal AI saja ya, mengenal AI nya apa, tapi cara menggunakan dengan baik dan benarnya belum ya. Kalian jadi hanya sebatas buat mencari jawaban saja. Gitu kan ya, selama ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita akan belajar untuk nanti di pertemuan kedua ya. Ini pertemuan pertama dulu. Kita pertemuan pertamanya itu kita bahas dulu materinya seperti apa. Nah pertemuan kedua nanti kita praktek. Nah praktek itu seperti apa. Dan kalau misalkan ininya nanti apa namanya prom dan yang lainnya harus tepat supaya penggunaan dayanya itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Oke. Belum berapa siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang pertama ya, mengidentifikasi, menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Kalau untuk yang kelas 9 udah ya, dari kelas ini apa? Berpikir komputasional masih ingat ya? Lupa. Hah? Ingat sama apa? Saya lupa. Komposisi. Tuh, terus ada lagi 2, 3, 4. Nah, setuju belum ya? Setuju ke 8. Belum. Ya, komputer. Terus internasional. Terus jadi nanti ada kaitannya ya, ada kaitannya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Mempelajari ini ada kaitannya dengan materi ini nantinya, gitu ya. Gitu. Nah, jadi untuk apa namanya ini berpikir komputasional itu, ya berpikir komputasional itu kita memahami cara berpikirnya sebuah komputer gitu. Nah, di sini ada 4. Ada 4. Ada 3 ada 4. 4. Satunya belum. Ini tuh. Oke, nah. Berapa
Beban berpikir komputer itu membantu kita memahami cara kerja mesin dan komputer dalam kehidupan sehari-hari dan seperti itu ya. Berpikir komputer itu mencoba mengartikannya itu seperti komputer. Dan nah ada empat cara pemikiran komputer itu, ada empat cara gitu ya. Yang pertama memecahkan masalah secara kecil atau dekomposisi. Kenapa kita juga harus memahami seperti itu gitu ya? Karena kalau kita belum memahami, kalau misalkan kalian punya tugas apa biasanya yang paling gede? UKJ, apa? Atau apa? TTS, terus SAD. Hah? UNBK, UNBK. enggak itu ABK. Yang keseharian juga bisa, yang keseharian misalkan tiket, misalkan Masalah hidup, Pak. masalah hidup itu dari Beban hidup, Pak. beban keluarga. Itu ya yang pertama, berdasarkan secara dekomposisi ataupun pemecahan masalah dengan mencari bagian yang terkecil. Jadi kalau misalkan memecah masalah menjadi bagian terkecil itu, kalau misalkan ini mah hijau tahu kan komposisi ya, ingredients. Nah itu kayak gitu. Jadi di breakdown, kalau misalkan yang ini beres, udah jangan diambil lagi ya. Kalau masalah yang satu beres udah gitu. Kalau ada komposisi mah cari lagi yang itu, dan cari lagi nah, sampai ketemu lah solusinya. Nah seperti itu komputer pun berpikirnya seperti itu. Ketika kalian mengetikkan sebuah angka atau ini, oh ini yang dimaksud inputnya seperti ini. Oke, jadi bertanya, ada yang bertanya dulu, paham? Insya Allah. Nih, yang kedua apa? Yang kedua support. Nah, yang kedua dari pola atau pattern recognition. Pola belajar. Nah, kalau pola itu berulang. Kalau di matematika mah ada nih. Kalau di matematika ada 2, 4, 6, 8 atau 2, 4, 8, 12. Nah, PST ya. Nah, paham ya? Paham nggak? Agak kurang. Pola, kenapa ini disebut pola? Karena yang atas. Pelipatan 2, berarti ini plus 2 gitu. Kalau yang ini? Ini kali 2. Nah, ini kali 2. Iya, benar ya? Paham ya? Jadi 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8 gitu ya. Kalau ini 2 kali 2 4 kali 2 8 tambah 2 16 kali ya. Nah, ini udah pola, paham enggak? Jadi yang maksud di pola itu berulang. Terus 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, ini pola. Berikut juga seperti kalian di sini ya. Kalau misalkan bangun itu jam 3 terus udah jam 3 misalkan bangun ke air tahajud. Itu ya sibuknya nanti ya. Saya nanti ya. Bangun tahajud, misalkan tadarus subuh kolako mandi makan sarapan siang. Nah itu kan pola. Selama yang kalian 1 minggu lakukan itu pola namanya, gitu ya. Kalau misalkan dari bangun jam 3 bangun tahajud, witir, subuh, kolako, makan sarapan, mandi, persiapan sekolah jam 7. Nah itu pola selama 1 minggu kan. Kalau di komputer selama misalkan urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 teh ada, gitu ya, bisa berjalan. Tapi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ada, urutan yang 5-nya nggak ada, balik lagi ke 1. Ya, balik lagi ke 1. Kenapa 5-nya nggak ada? Gitu ya. Kalau misalkan kan urutan pola itu yang benar-benar setiap hari ada 4, 5, 6 misalkan ya. Nah, kalau misalkan semuanya ada, itu bisa sampai finish di sini, bisa
finish nanti berarti hasilnya output kan, hasilnya output apa yang kita inginkan ini hasilnya kalau dari komputer gitu ya, kalau dari komputer. Nah jadi kalau misalkan tiganya nggak ada kan, 1, 2, tiganya nggak ada, start. Nah bisa ada kemungkinan balik lagi ke 1 supaya apa, kenapa penyebab jika nggak ada teh, oh ternyata si angka 1-nya cuma setengah. Nah berarti 1-nya harus full baru tiganya ada. Nah seperti itu. Berarti harus beres dulu yang 1 benar-benar beres, yang 2 yang juga benar-benar beres, barulah ada yang 3-nya. Paham ya? Paham. Nah itu pola itu seperti kalian makan, minum, nah kalau olahraga. Nah sekarang kan kalau olahraga yang 1 tuh, nah berarti Senin apa temanya? Hah? Bicara. Terus? KDRT belajar juga. Apa itu? Pariwasan. Nah, itu hari Senin, hari Selasa apa? Iya, MA apa? MA. Nah, tiap hari MA. Nah, itu teh pola itu teh. Sudah tiap hari MA teh pola itu namanya. Ya, paham ya? Paham, berulang jadinya polanya berulang. Terus abstraksi, fokus pada yang penting. Nah, fokus pada yang penting itu ketika lihat gambar panel ini. Gambar panel ini adalah solusi terakhir. Karena apa? Bentuknya sama. Gitu ya. Bentuknya sama. Kalau misalkan dipasangin berarti pas gitu ya. Nah, ibaratnya seperti puzzle ini. Nah, kalau misalkan ini yang kosongnya itu bentuknya harus seperti ini, terus banyak beberapa puzzle, bukan banyak puzzle yang bentuknya lain, itu pasti dibuang. Karena yang bersifat abstraksi itu hanya fokus pada yang penting. Jika si contoh si itu fokus teh saya fokus ke sana, fokus ke sana, fokus ke saya. Kembali soalnya kan saya karena kemarin tadi nggak kelempar gitu. Bahasa hari Kamis mau jajan. Saya asal contoh itu bahasa. Kelas 8. Ayo, saya hari Kamis. Keluar nih saya. Yang pagi. Sama pagi sama pagi. Oh pasti, eta sebenarnya sama gitu. Itu maksudnya. Jadi abstraksi dulu, abstraksi mah fokus pada. Itu ya, jadi fokus hanya satu fokus yang kita tuju gitu ya. Kalau abstraksi, nah komputer juga sama, ketika di input mengetik fokusnya misalkan di Microsoft Word, berarti si komputer fokus di Mikerosoft Word gitu ya. Mau PowerPoint, mau Canva, mau gitu, fokusnya apa yang kita input dan hasilnya nanti buat seperti ini. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, algoritma membuat langkah yang teratur, membuat langkah yang teratur. Pernah bikin mie? Pernah bikin kopi? Pernah bikin teh? Bikin bom? Yang petasan. Tahu polotok? Pernah polotok itu? Serius? Asli? Oh, ya kamu busi. Busi motor ya kamu? Oke, kayak di mobil. Jadi gimana kopi Ya korek gitu kan? Ya sama aja. Ya udah kita sama polotokan. sama di Indonesia. Nah, oke. Kalau bikin kopi apa aja dulu yang harus dilakukan? Kopi langsung air panas atau soda kayaknya dulu. Harus punya kopi dulu. Punya kopinya dulu. Harus punya kopi dulu. Harus waktu Gelasnya dulu. Waktunya siang malam atau paling mengenak kok paginya. Kopi lah, cocok nih. Gorengan ya. Gulanya berapa takar? Tisu. Hah? Dari warung bisa datang murah. Bisa kopinya. Kita uang, uangnya kak?
kerja dulu, saya dulu lah. Harus ada sendok. Maklum. Guys, Rehat. oke, maksud dari di sini ya, membuat langkah yang teratur itu, kalian semua betul. Kalau tak ada barang satupun, tak akan jadi tujuan yang akan kita buat, gitu ya. Misal kita kalau mau bikin mie, misalkan mau bikin mie ya, mau seduh mie, gitu ya, bukan bikin mie, seduh mie. Jadi kalau seduh mie itu kan udah ada isian, siapin apa namanya? Pancinya, terus komponen extraction, masukin air, tungguin hingga panas, terus sudah panas dengan masukin minyak, siapin bumbunya. Nah kalau udah matang, misalkan baru tuangkan, tiriskan dan siap dimakan. Nah itu teh langkah yang teratur. Tapi bisa nggak kalau misalkan dilewat satu? Bisa. Bisa nggak? Bisa bikin mie, dilewat satu misalkan tanpa bumbu gimana? Bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi nggak enak. Nah terus gimana lagi? Ada lagi? Tahu misalkan bikin mie tapi nggak ada minyak gimana? Nah gitu ya. Berarti ada yang kurang gitu ya. Seperti kalian kalau mau wudhu, gitu ya. Kalau wudhu kan itu kalau tidak teratur berarti tidak sah. Nah seperti itu. Jadi harus diulangi lagi ya, benar ya. Bikin mie juga seperti itu. Oh ini ada yang salah. Jika kurang minyak, kurang gaul gitu kan. Minyak kurang apa? Itu yang paham ya. Algoritma ini sangat menurut saya paling gampang algoritma, paling gampang membuat langkah yang teratur. Pokoknya sesuai langkahnya gitu ya. Sesuai kalaupun misalkan nggak ada atau hilang satu bisa dilakukan, tapi ada yang kurang gitu ya, kurang manis dikit. Oke, paham? Ini ada empat ya. Yang pertama apa? Untuk pemikiran secara berpikir komputasional itu yang pertama. Ini yang kedua. Pattern recognition atau mengenali pola. Terus yang ketiga, Oke, next, apa dulu lah? Ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari nanti di ini ya. Nah, konsep dasar IPO, tahu IPO? iPhone. Ilmu pengetahuan. Osis. Terus olahraga. Lagu para ekspor. Terus cek. Nah, teori perilaku konsumen. Ada input, proses, output. Nah ini yang namanya IO ya. Jadi foto input, proses, output. Nah kalian pernah ini pernah sama GoFood? Nah ya sering GoFood. Nah jadi kalau GoFood itu di scroll dulu, dilihat dulu. Nah itu kan lagi input kalian mau beli apa? Ya. Cangkel Maya. Ngeliatin terus. As semuanya akun as. Bila. Kenapa? Ini ngapain? Tadi bergayanya ada waktunya ya. Ini ada sesi inputnya. Oke? Ini input proses output sebenarnya. Terus GoFood, nah kita prosesnya apa gitu. Ternyata benar-benar proses gitu kan. Ternyata pas udah di CO misalkan, ini ganti lagi, outputnya nanti
Nah, input berarti kalau dalam dunia komputer atau dalam pemikiran komputer kecerdasan ini, data yang dimasukkan ke sistem input namanya, gitu ya. Terus prosesnya pengolahan data sesuai instruksi logika hasil akhirnya yang diterima. Nah itu berarti ada gitu ya. Ketika kita mengetik huruf A di layar tampil, nah itu outputnya gitu. Nah ini kan salah satunya ini. Nah, ketika saya kembali ininya hilang. Ketika saya next ada. Nah ini teh sebuah input diproses di komputer, outputnya di layar bisa kalian lihat. Seperti itu. Ini input proses output. Paham ya? Ada? Paham nggak? Oke, next. Nah ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah ini sama juga nih penerapan yang 4 tadi ya, yang 4 tadi dekomposisi, pola, abstraksi, sama algoritma, mengatur jadwal belajar, menggunakan tabel, pemecahan masalah, berarti dekomposisi gitu. Nah terus mengelompokkan catatan pelajaran, itu berarti cara membuat kelas, itu lebih tepat seperti itu. Nah terus membuat urutan langsung, berdasarkan tugas sekolah, algoritma, abstraksinya ada. Input, proses, output, komputer menerima atau sama aja. Nah yang kedua menggunakan program. Nah saya tahu nggak contohnya? Saya tahu nggak? ML yang bisa input, proses, output selain komputer. TikTok, IG, Dropbox, Telegram, Facebook, siapa yang tadi Roblox? Terus lagi yang sederhana aja. Ini sederhana kalkulator. Biasa dari kalkulator. Bisa mengetik? Bisa. Ada outputnya? Dua kali dua? 5 aplikasi. Yang kedua Microsoft Word. Jadi kita dalam pembuatan dokumen ataupun apapun berkas gitu ya menggunakan ini. Nah ini salah satu contoh penggunaannya. Terus ya membantu kita mencari cepat bahwa kita terjual gitu ya. Kalian pernah ini nggak? Pernah lihat? Coba misalnya menghitung jarak antara dari sini ke rumah kalian pakai Google Maps. Pernah. Caranya teh kalian mah pasti di sini teh input tujuan awal, masukkan tujuan akhir, gitu doang. Aduh, nih, ada ini. Nggak ada deh. Oh? Kenapa? Di